Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengeran suara Bapak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, ya baik, kita mulai perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, kita melanjutkan materi kita ya tentang alih media bahan pustaka ini, yang hari ini kita akan coba diskusikan bersama terkait dengan prioritas ya, prioritas utama alih media. Ya, ini mungkin kita kembali lagi mengingat konsep-konsep dari alih media ya. Kemarin kita sudah praktek, sudah pakai aplikasi dan yang lain-lainnya ya, baik visual, kemudian tulis ya, teks, gambar, kita bisa desain ya, desain gambar dan yang lain-lainnya. Dan ini kita akan coba ya mungkin mengulang kembali ya terkait dengan konsep-konsep yang ada di alih media. Nah, salah satunya pada kesempatan ini kita akan diskusi bersama terkait dengan prioritas ya, prioritas utama dari alih media. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana pemanfaatan alih media di perpustakaan ya. Ini juga kita akan coba konsep prioritas itu sebenarnya apa ya. Nah, ini di materi sudah Bapak masukkan di e-learning. Nah, mungkin itu juga kita bisa tambah nanti dari media-media lain ya, searching aja kita nanti ya, bahwa apa sih sebenarnya yang jadi prioritas ya, kenapa harus diprioritaskan dari alih media ini, apa latar belakangnya ya, juga kita nanti akan lihat secara umum. Nah, yang pertama mungkin perlu kita pahamkan dulu terkait dengan judulnya ya, prioritas utama alih media ya. Nah, ini kita ingat-ingat kembali ya pelajaran alih media di pertemuan awal ya, dari pengertian dan yang lainnya, ya, tujuan kemudian manfaatnya. Nah, ini kita akan kembali lebih menspesifikkan lagi ya prioritas dari alih media itu. Kalau kita lihat pengertian prioritas adalah prioritas itu ya sesuatu yang diutamakan ya. Bisa juga sesuatu yang didahulukan ya. Kita lihat di KBBI kan seperti itu ya. Diutamakan, didahulukan ya dari yang lainnya, prioritas ya. Kalau kita contohkan banyak ya kalimat prioritas, misalnya pembicaraan undang-undang ya, kalau di KBBI itu sebutkan pembicaraan undang-undang menjadi prioritas, misalnya di undang-undang narkotika misalnya, atau pembicaraan tentang pemilihan umum misalnya, jadi prioritas di parlemen misalnya. Itu kan berarti sesuatu yang didahulukan, sesuatu yang diutamakan ya, yang ya didahulukan dan atau diutamakan ya, dibahas. Nah, itu ya, jadi prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan ya. Kemudian kalau prioritas dikasih kalimat awalan dan akhiran ya, imbuhan awalan dan akhiran, memprioritaskan berarti mendahulukan ya, mendahulukan. Jadi ya mendahulukan berarti mengutamakan, kemudian ya menjadikan nomor satu ya, jadi dia yang jadi yang pertama. Nah, begitu juga dalam nanti sudut pandang alih media
Ini alih media apa saja yang diprioritaskan, yang diutamakan di dalam perpustakaan, khususnya dalam pengolahan bahan pustaka ini. Nah, kemudian kalau kita telusur kembali pengertian dari utama ya, ini prioritas utama judulnya kan. Prioritas kalau utama itu yang kalau utama ini yang terbaik ya, yang nomor satu itu kan paling baik ya, lebih dari yang lain, itu utama ya. Jadi kalau prioritasnya di pendahuluan ya, yang mengutamakan, ini yang ditambah lagi utama yang nomor satu lagi gitu ya. Jadi prioritas utama alih media berarti yang sesuatu yang sangat penting harus dilakukan gitu ya, harus dialih mediakan gitu. Dan bahan pustaka apa saja nanti kita nanti sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan dari pimpinan kan. Kemudian apa, kalau utama itu terpenting bisa juga ya, pengertian utama adalah terpenting, terus apalagi yang paling pokok, nah itu juga kan pengertian dari utama ya. Nah terus kita ada lagi misalnya pengertian dari utama itu tadi ya, terpenting sudah ya, terpenting, kemudian apalagi terbaik ya, nomor satu, dan mungkin bisa ada bahasa-bahasa lain yang sama artinya ya. Jadi prioritasnya kita yang didahulukan atau yang utamakan, terpenting utamanya dan nomor satu, atau yang didahulukan, yang diutamakan. Nah, medianya ini kita kembali lagi mengingat ya, media adalah alat atau sarana ya. Media adalah alat atau sarana ya, bisa teknologi, bisa handphone, bisa yang lainnya, radio, bahkan ya, sarana komunikasi lah, sarana komunikasi itu media. Nah, jadi kalau alih media ya, kalau mengalih, pindah ya, alih itu bisa diartikan pindah atau ganti kan. Jadi alih media ya mengubah, pindah misalnya dari manual ke digital, itu juga kan alih ya, dengan menggunakan media atau menggunakan sarana teknologi, katakan seperti kalau sekarang ya, atau kita bisa menggunakan handphone ya, itu kalau media ya. Media bisa juga diartikan media itu mediasi. Nah, berarti dua orang yang mendamaikan dua orang ya, media ya, tapi tambah akhiran in jadi mediasi kan, yang yang terletak di antara dua orang ya, dua keputusan, atau misalnya sebagai perantara juga bisa media ya. Media itu ya kalau kita dua orang berselisih kita mendamaikan juga media, atau ada keluarga yang misalnya ada yang sedang berseteru ya, kita didamaikan oleh media, atau misalnya artis ya sedang berseteru didamaikan dengan mediasi pengacara misalnya. Nah, pengacara itu medianya yang bisa menjadikan alat komunikasi, bisa menjadikan perantara ya. Nah, kalau kita mengalih mediakan dari buku yang manual ke digital, ya perantaranya, mediasinya ya teknologi tadi ya. Kita bisa juga berarti orang tadi ya, orang artinya pengacara tadi kan, orang ya. Kemudian yang perantara ya bisa dikatakan sebagai penghubung. Ya itu ya, ini pengertian secara umumnya prioritas utama alih media. Nah, sebelum Bapak masuk ke latar belakang dari kenapa mediasi atau media ini dijadikan prioritas, mungkin ada satu orang saja yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan prioritas dan alih media, itu saja ya. Baru kemudian kita akan lanjut ke kenapa
media harus dialih mediakan dan harus diprioritaskan. Silakan dari apa ya Bapak sebutkan saja ya kalau gitu ya. Prioritas mungkin bisa Azila. Azila ya? Ada? Azila ada? Atau siapa ini? Ya, maksud Bapak biar kita ada yang ikut berkomentar lah ya terkait dengan prioritas alih media. Tadi sudah Bapak sampaikan prioritas itu ya diutamakan ya, dan utama yang nomor satu gitu. Kemudian media ya sarana ya. Kemudian apalagi alih pindah ya, pindah menggunakan media atau sarana alat bantu. Silakan. Atau siapa nih? Arnila. Coba apa yang Arnila pahami maksud prioritas ya? Prioritas itu apa artinya gitu ya? Atau apa pengertiannya? Bisa? Ya, Azam di sini ya. Ya, silakan ada yang wakilnya ya, satu orang nih, cepat. Siapa yang bisa jelaskan prioritas alih media, prioritas utama alih media apa maksudnya? Atau artikan salah satu saja, silakan. Yang sudah Bapak uraikan tadi. Ada? Ya Pak. Ya, silakan. Arnila ya. Oh jadi. Ya Pak. Tapi menurut KBBI ya Pak, nggak apa-apa kan pengertian prioritas? Iya boleh. Yang sudah Bapak jelaskan tadi. Silakan. Jadi menurut KBBI prioritas adalah suatu pekerjaan yang dapat kita selesaikan dengan cepat. Prioritas adalah suatu pekerjaan yang kita selesaikan dengan cepat. Ya, dengan cepat atau diutamakan ya, diutamakan. Karena prioritas itu yang paling diutamakan Pak. Nah, diutamakan dan harus dikerjakan dengan cepat ya. Nah, bisa kalau ditambah kalimat itu yang didahulukan misalnya kan bisa ya, dan dengan cepat gitu. Dan prioritas yang didahulukan dengan cepat. Kalau media masih media. Apa arti media? Media apa? Silakan yang lain kalau Arnila belum itu. Tadi Arnila sudah menyampaikan bahwa prioritas adalah kegiatan yang dilakukan yang diutamakan secara cepat ya. Terus utama atau alih medianya ya. Satu lagi. Silakan Arnila. Alih media gimana? Apa pengertian atau maksud dari alih media? Gimana Arnila? Oke, kalau Arnila masih nyari siapa? Azila tadi ini ya, tidak. Halo? Iya ya, Pak. Nah, Azila bisa. Alih media apa? Alih kan kalau sudah ada KBBI-nya, semua pertanyaan yang siapapun yang nanya ke kita pasti kita bisa jawab kan? Yang Bapak bilang pertama kali kita harus punya KBBI ya. Di handphonenya ada KBBI nggak? Ada. Azila ada? Saya aja Pak yang jawab pertanyaan alih media. Iya boleh. Nanti Arnilanya yang
utama tadi ya. Ya, alih media gimana? Jadi alih media itu adalah suatu bentuk koleksi perpustakaan di mana bentuk tersebut berubah menjadi bentuk dari bahan tercetak ke dalam bentuk digital seperti CD, DVD, microfiche, dan yang lainnya, Pak. Ya, itu hasilnya ya. Ketika kita sudah melakukan kegiatan alih media atau misalnya mengubah bentuk dari yang aslinya ke media yang ini ke media yang bentuk baru, berarti kan itu di mengalihkan media ya dari yang fisik ke bentuk yang digital kalau memang kita konteksnya mengalihkan media yang alih media digital. Ya baik, itu alih media ya. Kalau medianya kan sarana ya. Sarana medianya sarana, alihnya pindah ya. Pindah menggunakan sarana, misalnya pakai komputer atau pakai aplikasi lain ya, dari bentuk yang di manual ke bentuk yang digital ya. Proses tadi kalau Ardila mengatakan proses ya, perubahan dari yang bentuk manual ke bentuk digital ya bisa ya, karena pengertian medianya sendiri kan sarana ya, alat ya, untuk alihnya pindah dari yang manual ke digital. Baik, satu lagi utama, silakan tadi dari Azila tadi ya. Makasih Arnila ya. Utama apa pengertian utama? Utama, yang utama maksudnya apa? Mana? Arnila ada? Arnila siapa? Azila ya? Azila? Bisa? Iya Pak. Gimana? Utama itu yang terpenting Pak artinya. Yang terpenting ya? Yang pertama. Yang pertama, yang nomor satu, yang penting ya. Jadi ya. Jadi mengalih mediakan di seluruh bahan pustaka yang ada di perpustakaan yang paling pentingnya ya. Ya oke, baik ya, kita ya makasih, kita lanjutkan lagi ke materi kita ya. Sudah ada Bapak masukkan di e-learning. Ini kita akan lihat secara umum saja ya. Itu bisa di-download di internet ya. Cari-cari ada ya. Baik, kita baca mungkin dari awal ini aja dulu ini ya. Ini ada langkah pertama, melestarikan isi kandungan naskah kuno atau bahan pustaka lah ya. Bahasa kita bahan pustaka adalah dengan membuat satu prioritas. Berarti satu yang diutamakan tadi ya, yang terpenting didahulukan tadi ya. Didahulukan mau dialih mediakan. Sedangkan ya dengan membuat prioritas ya, prioritas sendiri ini diperlukan untuk menyelamatkan nilai historis dan isi kandungan dari dalam naskah itu. Ya artinya kan ketika naskah-naskah ada yang di kita bahan pustaka lah ya, termasuk naskah kuno, naskah naskah arsip dan yang lainnya yang ada di perpustakaan, terutama buku ya, itu perlu kita lestarikan informasinya, baik bentuk fisiknya mungkin informasinya. Kalau buku ataupun bahan pustaka lain kan bisa hilang dimakan usia ya. Artinya kan mungkin kalau sudah waktunya berabad mungkin ya bisa rusak juga. Maka salah satunya adalah upayanya untuk melakukan alih media. Jadi itu ya, yang pertama yang jadi latar belakang kenapa kita melakukan prioritas, karena untuk menyelamatkan informasi. Jadi kalau kita mau catat, kalau misalnya ada soal mengapa alih media harus diprioritaskan, satu ya menyelamatkan
informasi dari bahan pustaka ya, entah itu naskah kuno, entah buku, entah yang lain-lainnya ya. Nah, kemudian yang kedua, ini Bapak lanjutkan nanti ya, Bang, kita kembali. Yang kedua, kenapa kita melakukan alih media? Nah, di sini berdasarkan survei katanya, berdasarkan survei ya dari ini penelitian, mungkin orang sudah melakukan penelitian di ini orang luar di Indonesia ya, mencatat bahwa hampir 2/3 perpustakaan telah melakukan program kegiatan alih media ya. Nah, jadi dari tahun 1995 sampai 95 ini mungkin cerita ini dari tahun berapa? 95 kita sudah, kalau perpustakaan kita jumlahnya ada 100, berarti sepertiga ya, berarti sudah 75 ya. 75 perpustakaan sudah melakukan alih media. Nah, jadi alih media di digital ataupun yang lainnya ya. Tapi di sini mungkin ini bisa disambung lagi kalimatnya, ada tapinya biasanya, telah melakukan. Nah ini kan, tetapi tidak semua perpustakaan mengalih mediakan koleksi dalam bentuk digital. Ya, ini alih media. Kalau dulu bisa kita mengalihkan mediakan dalam bentuk micro reader ya. Sebenarnya kan yang kita anggap digital kemungkinan dalam bentuk file ya. Kalau zaman dulu kan kita mengalih mediakan kemungkinan dari bentuk yang buku, kemudian kita alih mediakan ke dalam bentuk micro reader ya. Nah, lalu kemudian itu pun ketika kita ingin membaca juga masih menemui kendala, masih kita anggap sebagai alat yang belum modern ya, belum digital juga kan, kita butuh peralatan lain misalnya. Tapi kalau sekarang kan sudah alih mediakan dalam bentuk file, kemudian dibaca dengan handphone, dengan komputer kan sudah mudah ya dalam bentuk digital gitu. Nah itu kalau dulu ya, berarti kan masih perpindahannya ya, oke, mungkin ada kemajuan sedikit, buku dirubah dalam bentuk micro reader itu ya, tapi pun itu masih dianggap belum seutuhnya dikatakan digital, yang digit ya, artinya kan sudah dalam bentuk file ya. Bahkan sekarang yang bentuk mikro itu kita ubah lagi menjadi ya bentuk digital ya. Nanti kalau kita ada file-file yang mikro itu, kita akan scan kembali menjadi file yang digital. Oke, itu ya. Ini mungkin sekilas saja ya. Terus kemudian alasan utama banyak perpustakaan atau museum melakukan alih media bahan pustaka ini karena meningkatnya penggunaan koleksi. Oke, jadi sudah dapat 3 itu ya kita ya. Jadi satu ada, kalau kita kumpul kenapa alasannya ya. Satu, ingin mengubah informasi ya. Mengubah informasi. Kemudian yang kedua, ini sudah banyak melakukan seluruh perpustakaan sepertiga bahkan ya. Sepertiganya sudah melakukan alih media, tetapi belum digital gitu kan, belum digital. Nah ini tadi yang ketiga, ini mengatakan bahwa alasan utama dari perpustakaan alih media karena meningkatnya pengguna ya. Penggunanya semakin meningkat ya, jadi meningkatnya pengguna. Jadi mungkin ketika dijadikan digital ya lebih mudah orang menggunakannya ya. Orang banyak ingin menggunakan, kalau koleksi kita di perpustakaan ada berapa kan, ada misalnya ada tidak mencukupi yang dibutuhkan oleh
oleh pengguna, nah itu kan akan kita berupaya untuk mengubahnya ke dalam media lain karena memang alasannya banyak pengguna yang membutuhkan ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kenapa harus di prioritas ya? Ini karena ini mungkin dari sudut pandang lainnya, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai, bisa saja ya ini kalau kurangnya media kualitas bahan pustaka kertasnya misalnya ya. Kalau kita membuat di buku, mungkin orang pertama ya memang misalnya kurang informasi tentang yang berkualitas gitu ya. Kertas kan memang ada macam-macam ya. Tetapi juga mungkin alasan lain karena kalau kita menggunakan kertas yang bagus misalnya kan dengan biaya yang mahal, itu kan jadi juga persoalan juga kan di lembaga kan. Nah, kalau seperti itu berarti kan kita ini ada ada hal yang harus penting, harus secepat mungkin ya kita lakukan perubahan itu kan, perubahan alih media itu. Ya itu ya. Jadi sudah ada empat ya. Jadi ada pertama ya memang karena alasannya dilakukan alih media ini ya karena melestarikan informasi, kemudian banyak perpustakaan yang sudah melakukan alih media tapi belum digital, kemudian kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait dengan kualitas bahan pustaka yang dibuat itu, maka harus kita secepatnya melakukan perubahan. Ini kan kalau kita tidak bagus bahan pustakanya, ya ini mudah rapuh, mudah rusak gitu ya. Oke, itu ya. Jadi yang latar belakang kenapa kita harus secepatnya melakukan alih media itu ya. Nah, di sini mungkin sekilas nih Bapak sampaikan kriteria yang harus dialih mediakan untuk bahan pustaka. Ini ya kriterianya. Kalau kita ingin mengubah bahan pustaka menjadi alih media, berarti kan kita harus melakukan penilaian ya. Pertama, di situ kita buat apakah bahan pustaka merupakan bahan yang mudah rusak ya, atau yang berharga ya, atau yang lain. Jadi kita cek ke bahan dari bahan pustakanya ya. Jadi kalau misalnya yang mudah rusak prioritas, kemudian yang mahal juga sebaliknya harusnya kan, yang mahal juga ini jadi prioritas. Nah itu jadi mengecek dari bahan yang terkandung di dalam bahan pustakanya itu ya, entah dia di naskah, entah di buku dan yang lain-lain. Kedua, kalau kita ingin melakukan prioritas, ini ada prosedur ya, prosedur digitalisasi ya, digitalisasi bahan pustaka sesuai dengan standar yang ada. Ya, selanjutnya kan kita juga ada prosedurnya ya. Kalau kita ingin mengubah alih mediakan, mungkin ada baik metodenya, baik tekniknya, kemudian kebijakannya yang dari pimpinan juga ya harus dicek juga kan, apakah misalnya yang akan kita digitalisasi itu sesuai standar ya, atau misalnya metodenya sudah benar ya. Kalau untuk mengalih mediakan bahan-bahan pustaka yang misalnya terjadi karena
kondisi ya, ada misalkan ada banjir atau gempa dan yang lain-lain, itu kan apa ya prosedurnya mungkin harus dibuat, kemudian metode-metodenya apa ya. Kalau yang Bapak pernah ke Perpustakaan Nasional itu, ya itu tadi ada benda yang ada naskah yang kena gempa, terus ya macam-macam ya, ada yang dilaminating, ada yang dicuci ya, dicuci, di bleaching namanya, dicuci. Kalau kita kan kertas dicuci itu ya sepertinya mustahil ya, ada kertas kemudian pasti kalau kita cuci dengan air kan pasti akan hancur, tapi karena ada dengan metode tertentu, dengan cara-cara tertentu, ada alat, ada bahan kimianya ya, ada cairan kimia, jadi bisa misah ya antara misalnya bekas kena lumpur ya, itu bisa dibersihkan di kertas itu, karena ada bahan ininya ya, ada bahan kimianya. Kalau kita tidak ini kan itu mungkin aneh ya, tapi kalau Bapak ngelihat langsung, oh ternyata kertas dicuci tidak hancur ya, sama seperti foto dicuci ya, cuci cetak foto ya, karena memang mencuci cetak foto kan. Nah, ada klise foto, gambar dicuci ya memang dicuci ya, ditaruh di ember. Kalau zaman dulu kan kalau kita mau cuci foto itu memang dicetak, kemudian dicuci, ditaruh di pertromak ya, lampu itu dikeringkan ya. Itu zaman Bapak dulu itu ya. Sering Bapak cerita kalau di kampus dulu 97 itu masih banyak di gerbang kita UIN itu alat-alat cuci cetak foto ya. Nah itu kita bisa memang cuci foto namanya, Pak mau cuci foto kita bawa klise itu ya, bawa klise terus kita cuci. Ya itu ya. Jadi prosedurnya, kemudian juga ini hak ciptanya, ini memberikan akses untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Ya berarti penting itu ketika semua bahan pustaka ya, untuk kalau di perguruan tinggi ya tridharma perguruan tinggi ya, ada pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah itu bisa kita prioritaskan. Nah ini Bapak baca sekilas saja ya. Ini ada yang sudah Bapak masukkan itu. Ini ada beberapa orang berpendapat ya bahwa digitalisasi meliputi ya, ada prioritas ya. Naskah, kemudian koleksi dengan permintaan tinggi, koleksi yang relatif tidak dikenal oleh dia langka ya, koleksi langka. Nah itu kita prioritaskan juga. Nah ini yang terakhir, ini ada empat pertimbangan kita ingin mengalih mediakan secara prioritas. Situ ya, apakah bahan pustaka tersebut tadi ya mudah tersebut termasuk dalam koleksi yang rusak dan berharga tadi ya. Jadi hampir sama, ini pendapat orang ya, tadi juga sama seperti buku, peta ya. Nah ini foto bersejarah, majalah dan yang lain-lainnya. Jadi pertimbangannya pertama, apakah bahan pustaka tersebut termasuk ya koleksi yang mudah rusak atau koleksi yang berharga tadi ya. Berharga, kalau tadi kan mahal katanya, kalau ini ya hampir mirip ya, berharga berarti mempunyai nilai sejarah kan. Kemudian apakah koleksi memiliki peminat tinggi, nah itu ya, maka ketika kita ingin ada koleksi yang peminatnya tinggi, nah itu kita harus mungkin digandakan ya, dikopikan atau dijadikan digital kalau sekarang ini kan. Atau kalau misalnya kita di perpustakaan itu ada referen ya, makanya ada buku yang misalnya buku-buku yang penting itu taruh di referen satu yang tidak bisa dipinjam ya. Jadi orang hanya bisa membaca saja. Jadi kalau ada yang banyak penggunanya ya sudah gantian, berarti kan kalau kita pinjamkan dengan orang ya, tidak cukup ya, mungkin ada 5 berapa nanti habis semua ya, tapi di 5 itu taruh satu untuk di referen sehingga orang bisa baca ya, bisa. Atau
ya ini kita alih mediakan saja gitu misalnya kan ke ini ya apa ke bentuk yang lain. Yaitu sekitar ininya ya. Ini apa? Kalaupun ini apa? Sebenarnya ini ada 2 ruang harusnya ya. Tapi ini mungkin sepertinya tinggal berapa menit lagi ya. Ini apa? Kalaupun habis ya Zoom-nya ini nanti apa? Mungkin sampai di sini ya. Atau nanti kalau memang perlu kita akan buat ruang 2 ya. Ya, terus ini Bapak lanjutkan lagi, dikit lagi. Itu ya, tadi koleksi memiliki peminat yang tinggi. Kemudian yang ketiga, atau ya C ya, koleksi tersebut kurang terkenal. Di masyarakat kurang mengetahui. Ini langka ya, artinya kebalikannya tadi ya, ini peminatnya tinggi, ini koleksi yang mungkin tidak dikenal atau kurang dikenal, bahkan orang lain menganggap tidak berguna ya, tapi sebenarnya ini punya nilai sejarah ya, sudah kita simpan juga itu kan, kita alih mediakan juga. Kemudian apakah hak ciptanya memberikan akses untuk tujuan pendidikan dan penelitian ya, lagi-lagi ini ya, kalau kita bahan pustaka apalagi sekarang buku kan ada hak ciptanya ya, kalau kita mau dialih mediakan kemungkinan kita harus izin ke pengarangnya ya, atau misalnya ya kalau memang buku sudah diserahkan di perpustakaan, tapi biasanya kalau yang baru, penerbit baru sekarang ini setiap buku biasanya dilampir ya, ada naskah e-booknya itu dikasih ya. Bahkan kalau kita menerbitkan buku, ISBN-nya berbeda antara yang bentuk cetaknya dengan bentuk yang digitalnya. Oke, baik, itu mungkin satu orang silakan nanya di Bapak ya. Silakan tanya terkait dengan prioritas-prioritas yang tentang alih media ini. Silakan ya. Sebelum Bapak closing ini ya, tadi dari keempat itu. Oke. Mungkin Olga silakan, atau Etika ya, itu yang sudah ini ya. Ya, silakan satu orang saja. Atau Ricky ya. Ini siapa nih? Ripki ya. Silakan. Tanya apa saja di Bapak. Ada Pak anak nanya. Ya, siapa? Silakan. Ada Firgawan, Pak. Oh, ada ya. Ada. Boleh, silakan. Ada yang nanya, Pak. Silakan. Ayo, mana suaranya? Mute ya masih? Mana tadi? Ini yang muncul Ripki ya? Pak, sudah Pak. Ya, silakan. Di mana itu? Di mana itu gelap itu? Di luar negeri, Pak? Silakan. Tri Widianto ya? Tri Widianto? Ayo 1 menit lagi. Olga, ada Olga? Halo? Atau Rifki, silakan. Rifki. Tanya ya. Tidak ada yang nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya, Bapak yang nanya. Ya, mau nanya apa ditanya? Enak nanya ya. Silakan. Kemana? Kedengar suara Bapak? Kedengar ya? Enggak? Halo? Siapa nih? Aditya.